Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah, Pak Nano, bagaimana mengindustrikan pencaksilat, baik dari sisi seninya, atau dari sisi hiburannya, atau juga tadi sempat saya dengar sisi olahraga yang sudah secara resmi patronnya itu seperti apa yang dipertandingkan? Iya. Jadi jangan silat di entertain sedemikian rupa untuk pertandingannya setara dengan bela diri lain, karate, taekwondo, mungkin jiu-jitsu yang lain. Itu sebenarnya ada masih banyak sisi lain. Ini baru sisi yang prestasi atau pencak prestasinya. Ada sisi lain itu pencak silat festivalnya. Ya, festival itu sebenarnya lebih unik lagi karena tiap-tiap perguruan silat, tiap-tiap daerah itu bisa menampilkan sesuai dengan kultur daerahnya. Silat itu bermacam-macam. Ala Sumatera itu pasti pakai binatang, mungkin harimau, muakri. Begitu nanti Jawa Barat mungkin pakai istilahnya ada ciung, wanara, ada gitu bahasa. Jadi itu sebenarnya kalau dengan festival bisa lebih jauh lagi digarap untuk pencaksilat itu sendiri. Terus sisi lain ini kaidah pencaksilat nggak hilang juga karena apa? Ada silat itu justru yang untuk bela diri atau bela diri praktis itu nggak bisa dipertandingkan. Itu betul-betul untuk self defense itu banyak ya. Kayak perguruan Mas Iko ini dulu yang Putra Betawi atau misalnya Tiga Berantai itu nggak bisa dipertandingkan kalau jurus aslinya. Karena mau berkelayan betul-betul untuk bela diri gitu. Nah, itu sisi-sisi silat masih banyak sekali. Nah, sendiri kalau dari di Setiahati atau di turunannya ke bawah sampai sekarang ini perkembangannya dari zaman ketika awal-awal Pak Nano aktif signifikan sekali atau ada yang harus lebih kita boosting lagi misalnya dengan campaign atau tidak usah ini memang sudah berkembang dan kita justru harus cari wadah di tiap daerah untuk mereka bisa menunjukkan kemampuan para pesilat baru itu. Kalau silat terutama kita sama-sama pernah latihan juga di DKI bersama-sama. Artinya kita dalam pada saat kita latihan itu secara jumlah orang yang berlatih sebenarnya udah banyak juga sama. Banyak, bahkan mungkin sekarang lebih banyak karena efek Eco West dan efek Asian Games tadi. Tapi kan justru sekarang kehadiran pemerintah. Karena silat sekarang pengen jadi brandnya Indonesia. Bagaimana silat menuju ke Olimpiade. Saya barusan kemarin ke Jepang misalnya, bagaimana 2020 itu silat bisa ikut eksibisi. Ini pemeran pemerintah harus turun, karena kalau cuma silat sendiri atau persilat sendiri atau oknum silat sendiri itu nggak cukup. Pemerintah harus hadir di situ. Dan sejauh ini sudah apa yang saling support atau kontak dengan pemerintahnya dari mana ya? Misalnya apakah dari Departemen Menpora, olahraga, atau dari, karena kan silat ini ada kebudayaannya juga, lalu juga kalau untuk Indonesia itu kan ada unsur kreatifnya dengan Bekraf sudah ada komunikasi. Betul Mas Yopi, jadi selesai Asian Games itu, 1 minggu setelah itu kami langsung ada duduk bersama, ada 4 kementerian, leadernya Menpora, ada Menteri Luar Negeri, bagaimana bisa bantu tiap-tiap kedutaan besar supaya bisa federasi itu berdiri di negara itu. Kemudian Menteri Budaya dan Pariwisata, ada beberapa cabur olahraga yang pada saat keluar, ada nempel silat di situ supaya silat segera masuk ke beberapa negara yang lain. Kemudian juga Menteri Pendidikan, karena silat harus dimulai masuk ke kurikulum dasar. Oleh SD, SMP itu ada penjara silat di sana, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu baru bisa booming di Indonesia, baru keluar negeri juga begitu. Karena di luar sana, Bang Eko udah bisa lihat, ada beberapa negara silat itu malah sudah jadi olahraga dan banyak antusiasnya. Banyak sekali pesertanya. Tapi yang menarik ini, di luar sana banyak sekali mereka berhasil mengkampanyekan seni bela dirinya dengan bentuk, kalau ke anak-anak sana tuh games. Kalau misalnya Tekken tuh ada beberapa icon-iconnya lah di sana. Kita kan kalau misalnya Indonesia ini kan, kalau misalnya para gamers ini ngeliat nih kan ada Iko Uwais lah, ada teman-teman yang lain, lalu dengan jurus yang berbeda-beda. Tentu kan bisa dibuat skillnya tuh, skillnya ini angkanya sekian, tapi kalau games itu yang seru adalah walaupun skillnya tinggi, di data-datanya, tapi kalau yang mainnya kurang canggih ya kalah juga gitu. Dan itu kan menarik. Kalau menurut Pak Nano dan Iko ya, kalau dibuat games oke nggak sih? Mungkin Iko dulu deh.
Iya, soalnya tokoh-tokoh. Jangan-jangan ntar berantem, kok nilai saya segini, si ini nilai segini. Nggak, itu gimana parametriknya tuh caranya biar fair misalnya. Mungkin nanti akan jelasin dengan Pak Nano dengan buat masalah nilai dari pertandingan dengan pencaksilat yang sesungguhnya. Kalau saya dari segi entertain, untuk tokoh icon pencaksilat memang belum ada untuk icon Indonesia gitu. Mungkin kalau misalkan kalau yang dibilang tadi ada capoeira, ada jiu-jitsu, capoeira ada sahabat saya juga namanya Latif Cordo, ada dia orang Brazil ya. Dan di situ dibuatkan tokoh capoeira situ kan. Iya. Dan mungkin mudah-mudahan kedepannya ada beberapa rencana untuk dibikinkan tokoh icon kayak bisa dibilang kayak action figure gitu kan. Jadi tokoh silat dengan khas pencaksilat, dengan karakternya juga pencaksilat. Wow, keren banget kalau Metri ya. Tapi di luar itu, soalnya kan yang kita akan rubah ya Mas Nano ya, pencaksilat kan identik sama yang mistis gitu kan. Yang bisa dibilang banyak pencaksilat yang bisa dibilang nari-nari dan mengeluarkan bola api dari tangan, itu sebetulnya itu kita beda generasi, beda zaman. Sekarang kita mau menunjukkan, itu pun saya kenapa dipercaya pembuat choreo fighting di beberapa film saya buatkan secara sangat-sangat realistis dengan keadaan sesungguhnya. Jadi kita fighting, kita nggak mungkin kalau udah fighting ya kita di lantai, nggak perlu kita lompat-lompat ataupun terbang-terbang ke atas langit ataupun mengeluarkan bola api dari tangan, nggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Iya. Itu kan memang kerennya kalau kita lihat film-filmnya Iko juga, film yang biasanya kalau orang Korea buat atau Jepang itu kayaknya kayak sadis gitu dan pukulannya tuh benar-benar kena banget. Walaupun nggak tahu teknisnya seperti apa. Tapi kalau kita ngeliat film-film Cina yang lama gitu atau juga film Indonesia yang mungkin yang kuno-kuno tuh kadang-kadang dari buku-bukunya sendiri udah ngeliat bahwa kalau pendekar itu tiba terbang dari di atas sawah tiba-tiba ke pohon, loncat kemana, karena itu kan memang ceritanya seperti itu. Dan kalau kita lihat ada Crouching Tiger, Hidden Dragon itu kan mendapatkan kalau nggak salah Oscar ya di beberapa nominasi. Itu teknisnya luar biasa dan sangat menghibur. Nah, yang dilakukan Iko dan teman-temannya ini memang juga menginspirasi, bukan inspirasi berantem langsung ya. Jadi ini banyak sekali orang suka banget sama film-filmnya Iko dan teman-temannya. Nah itu kalau produksi Indonesia sendiri, kita kan banyak produksinya di luar tuh yang buat keren. Kalau buatan Indonesia sendiri selain emang kalau nggak salah ada 1-2 produksi yang kita lihat memang sangat menonjol, apa sih yang harus kita tingkatkan agar kualitasnya nggak kalah sama yang film Iko yang di Amerika sana misalnya? Ya, mindset sih Mas. Jadi kita buat film tergantung jenis filmnya apa. Kalau kolosal kan pasti otomatis tergantung kebutuhan dari setiap karakternya di film itu apa gitu kan. Cuma kita meminimalisir buat masalah yang mistis-mistisnya itu. Jadi kita rubah mindset dari image pencaksilat, covernya itu, packagingnya itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi sebetulnya pencaksilat makanya maaf ngomong bisa dibilang kenapa sekarang lebih banyak tertarik dengan bela diri yang lain. Karena bisa dibilang pencaksilat agak sedikit susah untuk kita jual secara per orang gitu kan. Makanya sekarang kita alhamdulillah udah mempromokan di layar lebar gitu. Jadi seperti inilah silat. Nah, pemirsa, bicara tentang silat tentu tidak ada habisnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Satu-satu cabur yang bisa di asli Indonesia, buatan Indonesia yang punya anak bangsa ini yang bisa keluar bahkan sampai Olimpiade, ya silat. Dipersembahkan oleh